semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Dewi Astuti pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 di SMA Negeri 2 Negeri Besar. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan selamat dulu untuk siswa-siswi yang sudah naik kelas 11 SMA. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari berbagai penyakit sehingga kita dapat belajar dengan baik untuk meraih cita-cita kita ke depan. Amin. Pada video kali ini, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk belajar prakarya dan kewirausahaan kelas 11 bab 1, yakni wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Khususnya pada materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelumnya, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar-gambar tersebut? Kalian melihat ada sampah berserakan, jorok, dan kumuh. Pasti kalian merasa jijik dan tidak ingin tinggal di tempat seperti itu. Benar kan? Nah, selanjutnya mari kita lihat gambar berikut ini. Di lingkungan mana kalian ingin tinggal? Tentu jawabannya adalah tinggal di tempat atau lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Itu artinya kita harus bijak sampah supaya bumi kita tetap sehat dan kita bisa tinggal di dalamnya dengan bahagia tentunya. Sebelum kita lanjut ke materi lebih jauh, Ibu ingin menjelaskan dulu tentang apa itu limbah atau sampah. Menurut Wikipedia, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu produksi baik industri maupun domestik, di mana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kampus, ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Nah, pembagian limbah itu sendiri ada dua, yakni organik dan anorganik. Nah, untuk sampah organik itu sendiri adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daunan kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompas, contoh daun kayu, kulit telur, bangkai hewan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian sampah anorganik atau tidak terurai adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti kaleng, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual diantaranya adalah plastik, wadah pembungkus makanan, botol, gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik itu koran, HVS maupun karton. Nah, tentunya sekarang sudah paham kan apa itu limbah, jenis serta contoh-contohnya. Tugas kita selanjutnya adalah menekan populasi limbah atau sampah itu sendiri, khususnya limbah anorganik. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menekan populasi limbah anorganik. 3 cara tersebut yakni disebut dengan 3R. Yang pertama reduce, kedua reuse, dan ketiga recycle. Reduce artinya mengurangi penggunaan. Maksudnya kita harus mengurangi penggunaan barang-barang tertentu yang kita tahu itu tidak bisa didaur ulang lagi. Yang kedua, reuse artinya menggunakan kembali. Di sini kita diminta untuk mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai dengan produk yang bisa dipakai kembali. Misal, kita mengganti penggunaan wadah plastik saat berbelanja di pasar dengan keranjang belanja atau tas belanja.
Itu tadi pembahasan tentang limbah. Tujuannya supaya kita nanti dapat lebih mudah membuat perencanaan usaha kerajinan berbahan limbah. Untuk mempersiapkan bagaimana memulai perencanaan usaha kerajinan bahan limbah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, perencanaan administrasi. Dan keempat, perencanaan pemasaran. Jadi 4 hal ini adalah hal besar yang akan kita bicarakan atau merencanakannya ketika akan merencanakan sebuah usaha. Pertanyaannya, mengapa hal ini harus dilakukan? Karena perencanaan yang baik akan membuat usaha kita berjalan dengan baik pula ke depannya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, ide dan peluang usaha. Dalam membuat usaha ada beberapa hal yang harus kita perhitungkan. Yang pertama adalah kelayakan usaha, kelayakan finansial, dan membedakan pesaing. Contohnya, limbah yang akan kita gunakan adalah kain perca. Kita lihat nih bagaimana kelayakan usahanya. Kira-kira rumah tangga itu membutuhkan barang-barang yang terbuat dari kain perca tidak ya? Misalnya keset. Oh iya, berarti ada. Itu artinya layak dijadikan usaha. Yang kedua, finansial. Kira-kira uang atau modal kita cukup tidak ya untuk membuat usaha ini? Ternyata modal kita cukup. Berarti usaha ini bisa kita kerjakan. Dan selanjutnya adalah membedakan pesaing. Kira-kira bagaimana ya, ketat atau tidak persaingannya? Ada tidak ya organisasi atau orang lain yang membuat bahan atau material yang sama atau produk yang sama? Wah, jawabannya ternyata belum banyak yang melakukannya. Itu artinya usaha ini layak untuk diperjuangkan. Kira-kira begitu. Ketika ide dan peluang usaha kita sudah matang, kita sudah tahu ingin membuat apa. Selanjutnya yang harus kita perhatikan lagi atau perhitungkan selanjutnya adalah apa sih yang dibutuhkan dalam membuat sebuah usaha. Ternyata ada beberapa hal yang kita butuhkan. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua money atau uang atau modal, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat mesin, yang kelima metode atau cara kerja, dan yang terakhir adalah market atau pasar. Biasanya hal ini disingkat dengan 6M. Mungkin kalian sudah sering sekali mendengar istilah 6M tersebut di kelas 10. Tapi lagi-lagi ibu mengingatkan bahwa unsur-unsur ini sangat penting dalam memulai sebuah usaha. Kenapa? Karena kita ketika merencanakan usaha yang terlebih dahulu harus kita pikirkan adalah manusianya. Siapa sih yang akan melakukan usaha tersebut atau siapa nanti target usaha kita. Kemudian kita juga harus memikirkan dari mana sumber dana atau modal yang kita butuhkan, banyak atau sedikit. Kemudian selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku apa saja sih yang kita akan butuhkan dalam membuat sebuah usaha. Nah, selanjutnya ada mesin. Kira-kira apa saja alat yang akan kita butuhkan. Untuk metode, cara kerja yang bagaimana supaya bisa menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien, yang tentunya yang baik dan benar, kemudian menarik. Nah, yang terakhir adalah market. Nah, kita bahkan harus memikirkan kemana nanti barang-barang tersebut akan dipasarkan. Selanjutnya adalah perencanaan administrasi. Ketika ide, peluang, dan peluang usaha sudah, sumber daya usaha juga sudah. Kita sekarang lihat nih perencanaan administrasinya. Mungkin kalau usahanya kecil tidak serumit ini. Tapi ketika usaha kita sudah berjalan lancar dan sudah besar, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk perencanaan administrasi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam perencanaan administrasi. Yang pertama tentang perizinan usaha, yang kedua tentang surat menyurat, yang ketiga
pencatatan transaksi jasa atau barang. Yang keempat, pencatatan transaksi keuangan. Dan yang terakhir adalah pajak. Nah, yang terakhir adalah perencanaan pemasaran usaha. Ujung tombak dari usaha yang kita lakukan adalah pemasaran. Dalam hal ini, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memahami seni menjual. Artinya, kita harus tahu teknik menjual yang baik. Strategi penjualan itu direncanakan. Pemasaran yang kita lakukan dengan memperbanyak referensi, baik itu dari buku, internet, atau langsung dari wirausahawan yang sukses yang ada di wilayah kita masing-masing. Yang kedua, yakni menentukan harga jual. Ketika kita membuat sebuah produk, kita harus menentukan harga jual untuk produk kita. Nah, ketika ingin menentukan harga jual, apa kita ingin mengikuti harga pasaran atau mungkin justru membuat harga sendiri yang tentunya sesuai dengan produk yang kita buat. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis kepuasan pelanggan. Pernah mendengar bahasa testimoni? Jadi kita bisa tahu pelanggan kita menggunakan produk kita merasa puas atau tidak. Ini caranya dengan testimoni tersebut. Kemudian yang terakhir adalah promosi. Promosi ini sangat penting ya, karena untuk menjadikan usaha kita maju, kita harus mempromosikan usaha kita atau produk kita dengan promosi yang sebesar-besarnya, baik itu melalui sosial media atau mungkin bisa langsung door to door atau dari rumah ke rumah atau dari mulut ke mulut. Nah, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah tuliskan secara singkat langkah-langkah apa sajakah yang diperlukan dalam penyusunan rencana usaha. Tuliskan di komen YouTube dengan sertakan nama lengkap dan kelas ya, supaya Ibu lebih mudah mengoreksinya. Kemudian saran Ibu lagi nih, kalian mulai mencari referensi kerajinan yang akan kalian buat dari bahan berbentuk limbah, baik itu dari buku, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.